perkenalkan nama saya Ulima Sitohang dari kelompok 3 yang membahas tentang objek pendidikan. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan apa yang kami dapatkan. Selamat menyaksikan. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam proses pendidikan sangat diperlukan komponen pendidikan. Komponen pendidikan berarti bagian dari sistem pendidikan yang menentukan hasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Komponen tersebut diantaranya adalah subjek dan objek pendidikan, alat ini dan metode dalam pendidikan. Suatu pendidikan harus ada di dalamnya isi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik ini atau materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Dalam penyampaian ini pendidikan tersebut diperlukan suatu cara atau metode yang efektif serta alat atau sarana guna menunjukkan berhasilnya tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Untuk memahami dan mempelajari lebih lanjut tentang subjek dan objek pendidikan, alat isi dan metode dalam pendidikan, maka perlu disusunnya makalah ini agar pendidikan mampu mendidik dengan profesional sehingga tujuan pendidikan tercapai dengan sempurna. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Pertama, apa saja subjek dan objek pendidikan? Yang kedua, apakah jenis-jenis alat pendidikan dalam dunia pendidikan? Summer haze bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Memanusiakan manusia atau Never mind, I'll find someone like you. Pendidik adalah orang dewasa yang wish yang nothing but the memiliki pengetahuan dan menguasai seluruh materi pembelajaran atau disebut dengan guru. Shalom, perkenalkan nama saya Ulima Sitohang dari kelompok 3 yang membahas tentang objek pendidikan. Kita di sini akan membahas tentang karakteristik pendidikan dan tanggung jawab pendidik. Yang pertama kita bahas adalah karakteristik pendidikan. Karakteristik pendidikan, baik pendidikan dalam pendidikan umum maupun pendidikan dalam pengajaran, adalah dewasa, susila, mandiri, dan bertanggung jawab. Berbudaya orang yang telah terdidik atau sering disebut sebagai pelajar, yaitu orang yang telah berkembang kemampuan intelektualnya yang sensitif terhadap masalah sosial dan eksistentis, yang mampu mengapresiasikan hakikat dan kekuatan berpikir tematis dan ilmiah, yang mampu memandang dunia dari perspektif sejarah dan geografis, dan lebih dari itu yang memperhatikan pentingnya pemikiran yang benar, tepat, dan elegan. Khususnya untuk guru dan dosen, Undang-Undang Republik Indonesia kita tahu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal yang kelima merumuskan guru wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi, sertifikat pendidikan jasmani, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk meliputi kompetensi pedagogik. Yang kedua yang kita bahas adalah tanggung jawab pendidik. Kita sering tahu bahwa tanggung jawab pendidik itu atau contohnya adalah seorang guru. Tanggung jawabnya adalah untuk mendidik, mengajar, mengarahkan siswa tersebut mengetahui apa itu pendidikan dan apa yang perlu diketahui. Pendidikan yang bertanggung jawab adalah pendidikan yang mengalami atau mengasah tugasnya dan mau melakukan tugasnya itu dengan sebaik-baiknya demi tercapainya suatu tujuan pendidikan. Sekian yang saya dapat paparkan dan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tanggung jawab peserta didik. Dalam mengaktualisasikan potensi diri peserta didik, memerlukan bantuan pendidik. Tanpa bantuan pendidik, potensi tersebut tidak mungkin mengaktualisasikan diri secara baik dan wajar.
Itulah yang disebut sifat ketergantungan anak kepada pendidik. Karena masih bersifat ketergantungan, maka anak didik belum juga mampu bertanggung jawab sendiri, memilih dan mengambil keputusan sendiri secara bebas, maka menyerahkan tanggung jawabnya kepada pendidik. Peran peserta didik. Peran peserta didik diterima oleh lingkungan kehidupan di mana proses pendidikan berlangsung. Lingkungan pendidikan adalah keluarga atau pendidikan informal, masyarakat pendidikan non-formal, pendidikan luar sekolah dan sekolah atau pengajaran formal. Peran peserta didik juga ditentukan oleh bentuk atau upaya pendidikannya. Pendidikan terlaksana dalam 3 atau bentuk upaya, yaitu pembiasaan, peneladanan, dan pembelajaran. Besar dan proporsi peran peserta didik tergantung teori atau pendekatan atau asumsi terhadap pendidik itu sendiri. Ada beberapa hal, yaitu dalam keluarga terlaksana lebih dalam bentuk atau upaya pembiasaan dan peneladanan, utamanya pada tingkat awal-awal pendidikan. Orang tua menanamkan nilai-nilai lewat pembiasaan atau peneladanan. Di dalam masyarakat, anak didik berperan sebagai anggota masyarakat. Dalam masyarakat ada berbagai lembaga seperti lembaga agama, lembaga sosial, lembaga politik, dan lembaga lainnya. Di sekolah, anak didik lebih dominan dengan kegiatan belajar, walaupun pasti ada upaya pembiasaan dan peneladanan. Oleh karena itu, peran penting dalam sekolah yaitu tempat belajar, tempat mengajar. Kegiatan belajar baru muncul setelah adanya kegiatan mengajar. Proses mengajar bukan belajar mengajar. Oleh karena itu, diupayakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Baiklah, sekianlah hasil dari pemaparan kami yang berjudul tentang objek pendidikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.